Assalamualaikum. Salam. Kenapa duduknya terhambur? Hah? Kenapa duduknya terhambur? Coba isi dulu yang di depan. Rin. Isi dulu bangku yang kosong. Indra. Sudah siap belajar? Siap. Sudah siap? Siap. Ya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri din wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita semua bisa hadir di tempat ini dengan keadaan sehat. Salawat serta salam tanpa pula kita curahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Semuanya bagaimana kabarnya? Sehat? 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 Sehat. Ya. Ada teman yang tidak hadir atau yang sakit? Siapa yang sakit? Kenapa itu? Oh, kecelakaan ya? Ya. Jadi karena ada teman kita yang sakit, mari kita sama-sama doakan teman kita yang sakit. Semoga diberikan kesembuhan. Amin. Dan semoga kita yang ada di dalam ruangan ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Ibu absen dulu ya hadirannya. Baik, Arahman Jamal. Hadir Bu. Nuh Yusuf. Hadir Bu. Gusniawan Gusman. Hadir Bu. Indrawan Kasra. Hadir Bu. Nur Ashfa Sultan. Ari Widya Stuti. Selviana. Ya baik, hadir semua ya, kecuali itu Muhammad Yusuf yang sudah kecelakaan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, saya suruh dulu ketua kelasnya untuk memimpin doa. Coba Arifman Jamal pimpin doanya. Ya, jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dengan sama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya. Ada yang masih ingat materi minggu lalu kita apa? Iman. Yaitu praktek sholatnya minggu lalu. Semuanya kemarin saya lihat sudah bisa ya untuk melaksanakan sholat dengan benar. Ibu sudah bagus. Dan pesan ibu, sholatnya jangan ditinggalkan ya. Harus sholat karena itu wajib. Sekarang kita masuk di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di bab 4, yaitu materi tentang pernikahan dalam Islam. Tapi sebelum ibu menjelaskan lebih lanjut, ibu ingin kalian menonton video tentang pernikahan. Tolong disimak dengan baik-baik ya. Mulai. Semua orang berharap mendapatkan sukses atau kemenangan. Manusia akan hidup dalam dua alam, yakni dunia dan akhirat. Kemenangan di akhirat dan kemenangan di dunia adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Bagaikan dua sisi mata uang yang tidak akan bermakna jika salah satu sisinya hilang. Sukses atau kemenangan bukanlah suatu yang tiba-tiba, melainkan sebuah pencapaian yang perlu perjuangan
beribadah menjadi akhlak mahmudah, berpindah dari malas beribadah menjadi giat beribadah, dan lain sebagainya. Sukses dalam berkeluarga adalah rumah tangga yang diliputi sakinah atau ketentraman jiwa, mawaddah atau rasa cinta, dan rahmah atau kasih sayang. Pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku umum bagi semua makhluk Allah. Bahkan dalam Al-Quran Allah menegaskan, sesungguhnya Allah menciptakan suami berpasang-pasangan agar kita semua senantiasa mengingat kebesaran Allah. Islam sangat menganjurkan pernikahan karena dengan pernikahan manusia akan berkembang sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan, regenerasi akan terputus, kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berat. Karena itu Allah mensyariatkan pernikahan bagaimana yang termaksud dalam Quran surat An-Nahl ayat 72. Jangan bagi orang yang merasa belum sanggup agar tidak khawatir karena belum cukup biaya. Karena dengan pernikahan yang benar dan ikhlas, Allah akan melapangkan rezeki yang baik dan halal untuk hidup berumah tangga. Bahkan Rasulullah juga banyak menganjurkan kepada para remaja yang sudah mampu untuk segera menikah agar kondisi jiwanya lebih sehat. Seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia. Beberapa tujuan pernikahan antara lain sebagai berikut. Pertama, kehidupan manusia yang asasi. Yang kedua, pernikahan bertujuan untuk mendapatkan ketenangan hidup. Yang ketiga, orang yang menikah bertujuan untuk membentengi akhlak. Yang keempat, pernikahan juga bertujuan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang kelima, pernikahan bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang solih-solihah. Serta yang keenam, orang yang menikah bertujuan untuk menegakkan rumah tangga yang Islam. Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru membawa mudarat, maka nikah pun dilarang. Karena itu, hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah. Para ahli fikih telah sepakat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua mukallaf, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan ekonomi, kesiapan fisik, kesiapan mental ataupun akhlak. Karena itu, hukum nikah bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, haram dan makruh. Adapun yang termasuk rukun pernikahan menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut. Pertama, ada calon suami. Yang kedua, ada calon istri. Yang ketiga, wali, yakni bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat. Yang keempat, 2 orang saksi. Serta yang kelima, ijab dan kabul. Nikah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya melalui Al-Quran dan Hadis memiliki hikmah yang sangat besar, di antaranya sebagai berikut. Pertama, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Yang keempat, terjadinya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Serta yang kelima, terjalinnya silaturahim antara keluarga besar pihak suami dan keluarga besar pihak istri. Perilaku mulia yang dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Yang kedua, memelihara keturunan dan memperbanyak umat. Yang ketiga, mencegah masyarakat dari dekadensi moral dan penyakit yang ditimbulkan dari hubungan seksual dengan berganti pasangan. Yang keempat, melahirkan ketenangan jiwa dalam mengikuti jalan
tentang pernikahan dalam Islam. Ya, sebelum Ibu lanjut menjelaskan tentang materi dalam Islam, pernikahan dalam Islam, kita breaking dulu ya, supaya kalian semangat. Karena kalian loyo-loyo. Padahal ini masih pagi loh. Belum makan ya? Kenapa tidak makan? Ya, kita breaking dulu ya. Coba semuanya berdiri. Ya. Jadi itu yang bilang. Jadi kita yaitu melatih kefokusan ya. Beri kita itu Marina menari di atas menara, Marina menari. Coba Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina merana. Berapa? Ya, itu ulang sekali ya. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina merana. Berapa? Coba ya, bersama-sama. Fokus ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Jadi kita semuanya fokus ya. Coba Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Coba kalian cuma gerakannya saja, mulutnya enggak usah bunyi. Ini yang bunyi ya. Jadi semua harus benar. Yang salah ibu suruh ke depan. Gerakannya saja, mulutnya enggak boleh bersuara. ya Bu, Oke, ya Bu. baik. Lanjut. Marina menari di atas Ulang. Ya. Ulang. Cepat, ini harus cepat ya. Ya Bu. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina merana. Ibu acak ya. Di atas menara, Marina merana. Di atas menara, Marina menari. Masih banyak yang salah. Kenapa tidak fokus? Bukan susah. Susah sekali. Iya. Katanya tadi sudah hafal. Ini kasih gula-gula saja. Ya, coba ibu teruskan sekali ya. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina merana, di atas Marina merana, menara di atas merana. Ya. Ya, silakan duduk. Baik. Sekarang ibu akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Di sini ada yang sudah menikah? Belum. Belum ya, kan Jamal. di sekolah. Ya Bu. Ya. Ibu pengertian dari Pemrat apa ini? Coba. Coba rekod lagi.
saja, kita bisa lihatkan. Ya, jadi pernikahan secara bahasa nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu al-jam'u, yang artinya mengumpulkan, menghubungkan atau mempertemukan. Sedangkan menurut istilah, pernikahan adalah ikatan lahir dan batin dua insan manusia untuk hidup bersama melalui akad sesuai dengan syariat Islam, dan melaksanakan pernikahan adalah ibadah. Adapun pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri, Masya Allah. dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai dengan ketentuan Yang Maha Esa. Dan pernikahan adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia untuk dijaga dan dipelihara dengan baik. Selanjutnya, dalil yang menjelaskan tentang pernikahan ada di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dan dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Selain Quran surah Ar-Rum ayat 21, ada juga di Al-Quran surah An-Nahl ayat 72. Ada yang bisa bacakan? Ayo. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum baina wajhadatan wa hafadatan wa razaqakum min at-tayyibat. Afabil batil yu'minuna wa bi rahmatillahi hum yakfurun. Hari artinya. Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kaummu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batin mereka beriman, sedangkan terhadap Allah mereka ingkar? Ya. Jadi itulah tadi ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pernikahan. Bukan cuma itu ya, masih ada lagi, tapi ibu hanya memaparkan 2 saja. Selanjutnya, tujuan pernikahan. Kita menikah untuk apa? Hal itu untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang, untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, dan untuk memperoleh keturunan yang sah. Jadi ini tujuan dari pernikahan ya. Selanjutnya hukum pernikahan. Ada yang tahu hukum pernikahan itu apa saja? Wajib, nyembah, sunnah. Apa Kelvin? Wajib bu, kalau menikah itu wajib. Wajib. Iya mau buat. Wajib saja kak. Ada sunnahnya juga bu. Mau buat apa pi? Untuk Apa saja hukum pernikahan? Wajib, sunnah, mubah, haram, sama Ya, betul sekali. Jadi hukum pernikahan itu ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Jadi kapan sih pernikahan itu bisa dikatakan wajib? Ucup? Iya. Kapan pernikahan itu bisa dikatakan wajib? Ucup. Nama kamu Ucup kak? Bukan bu. Kapan? Pernikahan itu dikatakan wajib apabila bu kalau semua syariat-syariat atau rukun-rukun pernikahan itu terpenuhi. Menurut saya bu, menurut saya kayak itulah. Ya. Jadi
sangat wajib apabila ada seseorang yang sudah bisa memberikan mahar atau mampu memberikan nafkah dan takut terjerumus kepada dosa. Tapi Bu, kebanyakan tanggungan apa nih? Seperti gaco. Iya Bu. Ih. Bagaimana ini Bu? Bagaimana kalau pernikahan bisa dikatakan haram? Coba Mawang, Kusniawan, bagaimana? Kenapa bisa pernikahan bisa dikatakan haram? Nggak tahu Bu. Kalau pernikahan dikatakan haram, Bila apa? bila Tidak ada wali. bila syaratnya tidak terpenuhi. Coba Jamal lengkapi jawaban dari Belum pergi menikah ini. iya kan? Tanya saja. Ya, jadi ya itu tadi yang dikatakan Mawang. Apabila persyaratan nikah tidak terpenuhi, mungkin salah satunya nikah siri. Oh, ya. Jadi begitu ya. Jadi pernikahan bisa dikatakan haram apabila nikahnya Tidak ada wali. Siapa yang jawab? Yatri. Tidak ada kemampuan, tapi dipaksakan. Ya. Selanjutnya kita memilih pasangan apa yang dilihat? Yang pertama itu agamanya. Harusnya agama yang pertama. Agamanya ya. Dan kenapa cantik sama tampan nomor 3? Iya itu masih saja kembali hartanya. Hartanya dulu ya. Jadi kita cari pasangan itu lihat hartanya. Jangan sampai tidak ada uangnya. Kita mau makan apa? Jadi ini perempuan yang cantik-cantik kalau cari pasangan yang berduit. Oh, Mama. Yang ada hartanya lah memang supaya bisa dikasih makan toh. Temani aku dari nol. Selanjutnya keturunannya. Keturunannya kita lihat apakah dia dari keturunan yang baik-baik atau Keturunan dari tidak, keturunannya dia. Bagaimana kalau dia baik sama keluarganya tidak? Seperti apa itu? Keluarga dari kami dia baik. Kalau baik dia, ini saja. Selanjutnya cantik atau tampan. Ya. Kalau cantik tapi jelek pasangannya. Dikasih cantik. Ini kenapa terlambat? Kenapa terlambat? Sudah jam berapa ini? Ada Bu tadi. Apa? Hah? Mandi kan. Duduk. Itu makan apa? Ya, jadi kita memilih pasangan itu bisa dilihat cantiknya dan tampannya. Selanjutnya agamanya. Kita menikah cari yang beragama, jangan yang beda agama. Mang. Jadi ini tadi yang kita harus cari kalau memilih pasangan, hartanya, keturunannya, cantik atau tampannya dan agamanya. Mandang fisik dong. Bu, kalau yang Sebentar, kok bercakap? Yang selanjutnya rukun nikah. Rukun nikah itu ada 2 saksi. Seorang laki-laki calon suami harus mendatangkan 2 orang saksi dalam proses akad nikah. Kehadiran saksi menjadi tanggung jawab seorang calon suami dan tidak wajib bagi calon perempuan. Tentunya syarat untuk calon suami yaitu harus Islam, balik, berakal, sehat jasmani rohani, laki-laki sejati, berumur minimal 21 tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya persyaratan untuk calon istri yaitu Islam, balik, tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak bersuami. Jadi kalau cari istri jangan yang bersuami ya. Karena itu tidak boleh. Selanjutnya tidak dalam masa iddah, tidak sedang ihram haji atau umroh. Selanjutnya syarat ijab, yaitu yang pertama menggunakan bahasa yang jelas, menjawab pertanyaan dalam kalimat ijab dengan segera dan tepat, tidak boleh menggunakan kata sindiran atau kiasan,
dilafalkan oleh calon suami atau wakilnya, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, menyebut nama bahkan istri, tidak diselangi dengan perkataan lain. Selanjutnya syarat qabul. Yang pertama itu menggunakan bahasa yang jelas, menggunakan kata saya nikahkan, tidak boleh menggunakan kata sindiran atau hiasan, diucapkan langsung oleh wali atau wakilnya perempuan, dan tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Dan menurut Syafi'iyah, yang sah menjadi wali dalam proses akad nikah itu siapa? Ada yang tahu? Yang sah jadi wali nikah? Bapak, Mama, kakak kandung, laki-laki. kakak kandung Ya. laki-laki, saudaranya bapak, Bapaknya bapak. Cucu kakek. bapak. Siapa lagi? Selain keluarga ada yang bisa jadi wali? Bisa. Siapa? Wali Wali hakim, Wali hakim. KUA. Sekali. Jadi yang bisa menjadi wali dalam proses akad nikah yaitu ada bapak kandung, kakek, saudara kandung laki-laki, saudara tiri laki-laki, keponakan, anak saudara tiri, keponakan, paman dari pihak bapak, anak laki-laki dari paman atau sepupu, dan yang terakhir hakim. Selanjutnya hikmah pernikahan dalam Islam. Yang pertama itu dapat meningkatkan ibadah kepada Allah, dapat memenuhi kebutuhan biologis secara sah dan halal, dapat memperoleh ketenangan dan ketenteraman jiwa, dapat memperoleh keturunan yang sah, dapat mengendalikan pandangan dan menjaga kehormatan, dan dapat membentuk keluarga yang Islami. Ya, jadi ini tadi penjelasan ibu tentang pernikahan dalam Islam. Selanjutnya, ibu akan membagi kelompok untuk kalian sebanyak 3 kelompok untuk mencari dan mengidentifikasi permasalahan seputar pernikahan. Jadi ibu bagi 3 kelompok ya. Coba berhitung. Jalan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, kau 1, 3, 2, 3, 1. ya coba kalian dulu 2. sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3. Apa? Kelompoknya. Sesuai Atau kelompoknya. bagi begini saja, begini 1, 2, 3 gitu. Ya, jadi tugas kalian untuk mencari dan mengidentifikasi permasalahan seputar pernikahan. Dan masing-masing kelompok naik untuk memaparkan hasil yang didapat. Coba sekarang, waktunya 5 menit. Apa itu? Ini 1. Ini kalian, 2 kelompok saja. Kelompok 1, kelompok 2. masih 60. Oh, berarti Mencari dan mengidentifikasi permasalahan